Lanjutan bab 8, hibrida. Dalam kaitannya dengan sterilitas hibrida, yang unsur-unsur kelaminnya berkembang tidak sempurna, kasusnya agak berbeda. Saya telah lebih dari sekali menyinggung sejumlah besar fakta yang menunjukkan bahwa ketika hewan dan tumbuhan dipindahkan dari kondisi alamiahnya, mereka akan sangat peka terhadap dampak serius pada sistem reproduksi mereka. Dalam kenyataannya, hal ini merupakan halangan besar bagi pemeliharaan hewan. Dengan demikian, antara sterilitas yang bertambah dan sterilitas hibrida banyak terdapat kesamaan. Dalam kedua kasus ini, sterilitas tidak tergantung pada kesehatan umum dan sering disertai oleh kelebihan pada ukuran atau besarnya kesuburan. Dalam kedua kasus, sterilitas terjadi dapat dalam berbagai tingkat. Dalam kedua kasus, unsur jantan amat rentan terkena dampak, tetapi kadang-kadang yang betina lebih rentan terhadap yang jantan. Pada kedua kasus, kecenderungan mengarah sampai batas tertentu ke afinitas sistematik, sebab keseluruhan kelompok hewan dan tumbuhan dijadikan impoten oleh kondisi tidak alami yang sama, dan keseluruhan kelompok spesies cenderung menghasilkan hibrida steril. Sebaliknya, satu spesies dalam suatu kelompok kadang-kadang akan melawan perubahan-perubahan besar kondisi dengan kesuburan yang sempurna. Dan spesies-spesies tertentu dalam suatu kelompok akan menghasilkan hibrida subur yang luar biasa. Tidak seorang pun dapat mengatakan, sampai dia mencobanya, apakah setiap hewan tertentu akan berkembang biak dalam kurungan, atau setiap bentuk tanaman akan bebas menghasilkan benih dalam pembudidayaan. Juga tak seorang pun dapat mengatakan, sampai dia mencobanya sendiri, apakah setiap dua spesies dari satu genus akan menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit hibrida steril. Terakhir, bila makhluk-makhluk hidup ditempatkan selama beberapa generasi dalam kondisi-kondisi tidak alami, mereka akan sangat cenderung untuk bervariasi, dan tampaknya hal ini disebabkan oleh sistem reproduksi mereka yang terpengaruhi, walaupun dalam tingkat yang lebih rendah daripada ketika sterilitas yang terjadi. Demikianlah yang terjadi pada hibrida, karena hibrida dalam generasi-generasi berikut sangat condong untuk berubah, seperti yang telah diamati oleh setiap eksperimentalis. Jadi kita melihat bahwa jika makhluk hidup ditempatkan dalam kondisi baru dan tidak alami, dan bila hibrida dihasilkan oleh persilangan tidak alami dari dua spesies, maka sistem reproduksinya terlepas dari kondisi kesehatan umum akan dipengaruhi secara oleh sterilitas dalam cara amat mirip. Dalam satu kasus, kondisi hidup telah diganggu meskipun dalam tingkat yang ringan saja sehingga tidak terlihat oleh kita. Dalam kasus lain atau kasus hibrida, kondisi eksternal tetap sama, tetapi organisasinya telah diganggu oleh dua struktur dan keadaan fisik yang berbeda yang telah bercampur menjadi satu. Karena jarang dimungkinkan bahwa dua organisasi dapat digabungkan menjadi satu tanpa terjadi beberapa gangguan dalam perkembangan atau tindakan periodik atau kaitan timbal balik dari bagian-bagian organ yang berbeda satu sama lain atau terhadap kondisi kehidupan. Bila hibrida mampu berbiak di antara mereka sendiri, maka mereka menurunkan kondisi keturunannya dari generasi ke generasi organisasi gabungan yang sama. Dan karena itu kita tidak perlu heran kalau sterilitas mereka dalam derajat tertentu jarang berkurang. Tetapi harus diakui bahwa kita tidak dapat memahami kecuali dengan hipotesis yang tidak jelas. Beberapa fakta berkaitan dengan sterilitas hibrida, misalnya ketidaksamaan kesuburan hibrida-hibrida yang dihasilkan dari persilangan timbal balik, atau peningkatan sterilitas dalam hibrida-hibrida yang terkadang dan secara khusus sangat menyerupai salah satu induk murninya. Saya pun juga tidak berpura-pura bahwa pernyataan-pernyataan di atas bisa sampai ke akar permasalahan. Tidak ada penjelasan yang telah diberikan mengapa organisme bila ditempatkan dalam kondisi yang tidak alami akan menjadi steril. Apa yang saya coba perlihatkan adalah bahwa dalam dua kasus yang sebagian berkaitan, sterilitas adalah hasil yang umum dalam satu kasus karena kondisi kehidupan telah diganggu. Dalam kondisi yang lain, karena organisasinya telah diganggu oleh dua organisasi yang tergabung menjadi satu. Mungkin tampak fantastis, tetapi saya menduga bahwa suatu paralelisme serupa terjadi pula pada satu kelas fakta tergabung, namun sangat berbeda.
Ini adalah suatu keyakinan lama dan hampir universal yang saya rasa didasarkan pada banyak bukti bahwa perubahan-perubahan kecil dalam kondisi kehidupan menguntungkan bagi semua makhluk hidup. Kita melihat ini berlaku pada petani dan pemilik kebun yang sering menukar bibit, umbi, dan sebagainya dari satu lahan atau iklim yang lain, lalu kembali lagi. Selama proses kesembuhan hewan, kita jelas melihat banyak keuntungan diambil dari hampir setiap perubahan dalam kebiasaan hidup. Sekali lagi, baik pada tanaman maupun hewan, terdapat banyak bukti bahwa persilangan antara individu-individu sangat berbeda dari spesies yang sama, yaitu di antara anggota keturunan atau subketurunan yang berbeda, memberi kekuatan dan kesuburan kepada keturunannya. Saya yakin dari fakta-fakta yang diberikan dalam bab keempat, sejumlah persilangan sangat diperlukan bahkan pada binatang hermafrodit, dan bahwa saling membiarkan terus-menerus selama beberapa generasi antara kerabat-kerabat yang paling dekat, terutama bila semua ini terjadi dalam kondisi kehidupan yang sama, hampir selalu memicu kelemahan dan sterilitas pada keturunannya. Oleh karena itu, pada satu sisi tampak bahwa perubahan-perubahan kecil dalam kondisi kehidupan menguntungkan semua makhluk hidup, dan pada sisi lain, persilangan-persilangan kecil, yaitu persilangan antara jantan dan betina dari spesies yang sama, yang telah mengalami variasi yang telah sedikit berubah, memberi kekuatan dan kesuburan kepada keturunannya. Tetapi seperti yang telah kita lihat bahwa perubahan besar atau perubahan dari suatu sifat tertentu sering menjadikan makhluk hidup menjadi steril, dan semakin banyak persilangan antara jantan dan betina yang telah menjadi sangat berbeda atau berbeda dalam hal tertentu, menghasilkan hibrida yang hampir selalu dalam suatu tingkat kecil steril. Saya amat terdorong untuk meyakini bahwa paralelisme ini sama sekali bukan suatu kebetulan atau ilusi. Kedua rangkaian fakta itu sepertinya terkaitan oleh suatu ikatan bersama tetapi tidak diketahui yang sangat berhubungan dengan prinsip kehidupan. Kesuburan pada varietas yang disilangkan dan keturunan bastarnya tidaklah universal. Dapat diajukan sebagai argumentasi yang kuat bahwa harus ada suatu perbedaan esensial antara spesies dan varietas, dan pasti ada beberapa kesalahan dalam semua pernyataan-pernyataan di atas, karena varietas seberapapun besarnya mereka berbeda dari satu dari yang lain dalam penampilan luarnya, dapat disilangkan dengan sangat baik dan menghasilkan keturunan yang subur sempurna. Saya sungguh-sungguh mengakui bahwa hal ini hampir tanpa perkecualian. Tapi bila kita melihat varietas-varietas yang dihasilkan di alam, kita segera menghadapi kesulitan besar. Karena bila dua bentuk yang sampai sekarang dianggap varietas ditemukan dalam tingkat sterilitas yang sama, mereka tidak serta-merta digolongkan sebagai spesies oleh kebanyakan naturalis. Misalnya tumbuhan pimpernel biru dan merah, mawar primrose dan cowslips yang dianggap oleh kebanyakan botanis terbaik kita sebagai varietas yang oleh Gardner dikatakan tidak terlalu subur bila disilangkan, dan dia kemudian menggolongkan mereka tanpa ragu sebagai spesies. Jadi bila kita berdebat demikian dalam suatu lingkaran, kesuburan semua varietas yang dihasilkan di alam akan bisa dipahami. Bila kita menengok ke varietas yang dihasilkan atau dianggap dihasilkan dalam pemeliharaan, kita masih diliputi suatu keraguan. Karena bila ini dinyatakan, misalnya bahwa anjing German Spitz lebih mudah disilangkan dengan rubah dibandingkan dengan anjing lain, atau bahwa anjing peliharaan di Amerika Selatan tertentu tidak mudah disilangkan dengan anjing Eropa, penjelasan yang akan dilihat semua orang, dan mungkin penjelasan yang benar adalah bahwa mereka berasal dari spesies asli yang berbeda. Meskipun demikian, kesuburan sempurna dari banyak varietas peliharaan yang jauh berbeda satu sama lain dalam penampilan, misalnya merpati atau kubis, merupakan fakta yang luar biasa. Lebih-lebih bila kita membayangkan beberapa spesies yang ada, yang meskipun sangat mirip satu sama lain, lama sekali steril bila disilangkan. Namun, beberapa pertimbangan menganggap kesuburan varietas peliharaan kurang menarik daripada yang awalnya tampak. Pertama-tama dapat dilihat bahwa jumlah perbedaan eksternal antara dua spesies tidak menentukan tingkat kesuburan bersama yang lebih tinggi atau lebih rendah ketika disilangkan, dan kita bisa menerapkan aturan yang sama pada varietas peliharaan. Di tempat kedua, beberapa naturalis terkemuka percaya bahwa perjalanan panjang pemeliharaan cenderung menghasilkan sterilitas pada generasi-generasi hibrida yang pada awalnya hanya sedikit steril,
Dan jika ini yang terjadi, kita pasti berharap untuk menemukan kesuburan baik yang muncul maupun yang menghilang di bawah kondisi kehidupan yang hampir sama. Terakhir, dan ini tampaknya bagi saya sejauh pertimbangan yang paling penting, ras baru hewan dan tumbuhan yang dihasilkan di bawah pemeliharaan dengan kekuatan metodis dan seleksi tanpa sadar manusia untuk digunakannya sendiri dan untuk kesenangannya. Dia tidak ingin menyeleksi, juga tidak bisa menyeleksi. Sedikit perbedaan dalam sistem reproduksi atau perbedaan bentuk tubuh lainnya yang berkorelasi dengan sistem reproduksi, dia memasok beberapa varietas dengan makanan yang sama, memperlakukan mereka dengan cara yang hampir sama, dan tidak ingin mengubah kebiasaan hidup umum mereka. Alam bertindak secara seragam dan perlahan-lahan selama periode waktu sangat lama di seluruh organisasi dan cara apapun yang mungkin untuk kebaikan setiap makhluk itu sendiri. Dan dengan demikian alam dapat baik secara langsung atau lebih mungkin secara tidak langsung melalui korelasi modifikasi sistem reproduksi pada beberapa keturunan dari salah satu spesies. Melihat perbedaan ini dalam proses seleksi seperti yang dijalankan oleh manusia dan alam, kita tidak perlu terkejut apabila melihat beberapa perbedaan dalam hasil. Saya telah berbicara seolah-olah varietas dari spesies yang sama tidak selalu subur bila disilangkan, tetapi bagi saya adalah tidak mungkin menolak bukti adanya sejumlah kesuburan tertentu dalam sedikit kasus berikut yang akan saya ringkas. Bukti itu setidaknya dapat membuat kita percaya pada sterilitas banyak spesies. Bukti tersebut juga dapat diambil dari kesaksian-kesaksian yang menentang yang dalam semua kasus lain memandang kesuburan dan sterilitas sebagai kriteria aman untuk perbedaan tertentu. Gardner memelihara sejenis jagung kerdil dengan bibit berwarna kuning selama beberapa tahun, dan sebuah varietas yang tinggi dengan bibit merah tumbuh berdekatan di kebunnya. Meskipun tanaman-tanaman itu memiliki jenis kelamin yang terpisah, mereka tidak pernah bersilangan secara alami. Dia kemudian membuahi 13 bunga dari satu jenis dengan tepung sari yang lain. Akan tetapi hanya satu kepala yang menghasilkan biji, itu pun hanya menghasilkan biji 5 butir. Manipulasi dalam kasus ini mungkin tidak berpengaruh merugikan karena tanaman-tanaman itu memiliki jenis kelamin terpisah. Tidak seorang pun saya yakin akan menganggap bahwa tanaman hibrida yang ditumbuhkan itu sendiri subur sempurna, sehingga bahkan Gardner tidak berani menganggap kedua varietas itu berbeda secara spesifik. Giroux de Buzaringes menyilangkan 3 varietas labu atau gourd yang seperti jagung juga memiliki jenis kelamin terpisah, dan dia menyatakan bahwa pembuahan di antara keduanya tidak mudah karena perbedaan mereka juga besar. Sejauh mana eksperimen ini dapat dipercaya saya tidak tahu, tetapi bentuk-bentuk yang dicobakan dinilai oleh Segerette yang utama membuat klasifikasinya melalui pengujian ketidaksuburan sebagai varietas. Kasus berikut ini jauh lebih menarik perhatian dan semula seolah-olah tidak dapat dipercaya, tetapi ini merupakan hasil percobaan selama bertahun-tahun pada 9 spesies Vesbascum oleh seorang pemerhati yang begitu cermat dan sekaligus saksi yang berseberangan seperti Gardner, yaitu bahwa varietas kuning dan varietas putih dari spesies yang sama bila disilangkan akan menghasilkan jumlah biji lebih sedikit daripada yang dihasilkan varietas berwarna lain bila dibuahi dengan tepung sari dan bunga dengan warna yang lain. Lebih jauh, dia menyatakan bahwa bila varietas kuning dan varietas putih dari satu spesies disilangkan dengan varietas kuning dan varietas dari spesies yang berbeda, maka lebih banyak biji yang dihasilkan dari persilangan antara bunga berwarna sama daripada antara varietas yang berbeda warna. Namun varietas-varietas Vesbascum tidak memperlihatkan perbedaan lain kecuali warna bunganya, dan satu varietas kadang-kadang dapat ditumbuhkan dari benih yang lain. Dari pengamatan yang telah saya buat pada varietas tumbuhnya hollyhock, saya cenderung untuk menduga bahwa mereka menyajikan fakta analog. Coulter, yang ketelitiannya diakui oleh setiap pengamat sesudahnya, telah membuktikan fakta yang menarik, bahwa satu varietas tembakau biasa itu lebih subur jika disilangkan dengan spesies yang sangat berbeda daripada disilangkan dengan varietas lain. Dia melakukan percobaan pada 5 bentuk yang umumnya dianggap sebagai varietas yang dia uji dengan percobaan terberat, yaitu dengan persilangan timbal balik.
Dia menemukan keturunan Bastardnya subur sempurna, tetapi 1 dari 5 varietas ini ketika digunakan sebagai induk jantan atau induk betina dan disilangkan dengan Nicotiana glutinosa selalu menghasilkan hibrida yang tidak begitu steril seperti hibrida yang dihasilkan oleh 4 varietas lain bila disilangkan dengan N. glutinosa. Oleh karena itu, sistem reproduksi satu varietas ini harus dengan suatu cara tertentu dan pada suatu tingkat tertentu dimodifikasi. Dari fakta-fakta ini, dari kesulitan besar dan untuk memastikan ketidaksuburan varietas dalam keadaan alamiah, karena varietas yang dimaksud bila terbukti tidak subur di tingkat apapun biasanya akan digolongkan sebagai spesies, bahwa orang hanya akan menyeleksi sifat-sifat eksternalnya saja dalam menghasilkan varietas peliharaan yang paling berbeda dan dari tidak mengharapkan atau tidak mampu menghasilkan perbedaan yang kurang dikenal dan fungsional dalam sistem reproduksi. Dari berbagai pertimbangan dan fakta ini, saya berpendapat bahwa kesuburan yang sangat umum dari varietas tidak dapat dibuktikan secara universal atau untuk membentuk perbedaan mendasar antara varietas dan spesies. Sterilitas umum kesuburan varietas bagi saya tampaknya tidak cukup untuk menjatuhkan pandangan yang saya hormati berkaitan dengan sterilitas sangat umum tetapi tidak berubah dari persilangan pertama atau persilangan hibrida, yaitu yang dianggap bukan sebagai perolehan khusus tetapi sebagai kebetulan atau modifikasi yang diperoleh sangat lambat, terutama pada sistem reproduksi dari bentuk-bentuk yang disilangkan. Membandingkan hibrida dengan basteran terlepas dari kesuburannya. Terlepas dari masalah kesuburan, keturunan spesies ketika disilangkan dengan varietas dapat dibandingkan dengan berbagai hal lain. Gardner yang berkeinginan kuat untuk membuat garis tegas antara spesies dan varietas hanya menemukan sangat sedikit yang bagi saya tidak penting antara apa yang dinamakan keturunan hibrida dari spesies yang ada dan apa yang dinamakan keturunan bastard dari varietas. Dan pada sisi lain, kami sangat setuju dalam banyak hal-hal penting. Di sini saya akan bicarakan topik ini dengan singkat. Perbedaan paling penting adalah bahwa dalam generasi pertama, basteran lebih variabel daripada hibrida, tetapi Gardner mengakui bahwa hibrida dari spesies yang telah lama dibudidayakan sering berubah-ubah dalam generasi pertama dan saya sendiri telah melihat contoh-contoh bagus tentang fakta ini. Gardner selanjutnya mengakui bahwa hibrida antara spesies yang erat serumpun lebih bervariasi daripada hibrida dari spesies yang berbeda, dan ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam tingkat variabilitas bertingkat-tingkat. Bila basteran dan hibrida yang lebih subur dilanjutkan untuk beberapa generasi, jumlah sangat besar dari variabilitas pada keturunannya dalam kedua kasus ini terkenal buruknya. Tetapi beberapa contoh dari hibrida maupun basteran yang lama mempertahankan sifat seragamnya dapat diberikan. Namun variabilitas pada generasi bastard seterusnya barangkali lebih besar daripada hibrida. Variabilitas lebih besar pada basteran daripada pada hibrida sama sekali tidak mengherankan bagi saya, sebab induk basteran adalah varietas dan kebanyakan varietas peliharaan, yaitu sangat sedikit percobaan telah dilakukan pada varietas alamiah, dan hal ini ditunjukkan secara tidak langsung dalam beberapa kasus bahwa variabilitas terjadi baru-baru ini, sehingga kita bisa mengharapkan variabilitas seperti itu sering berlanjut dan akan memperbesar akibat tindakan persilangan. Variabilitas ringan hibrida dalam generasi pertama atau dari persilangan pertama kontras dengan variabilitas ekstrim dari generasi ke generasi berikutnya merupakan suatu fakta yang aneh dan patut mendapat perhatian, karena berdasar dan memperkuat pandangan yang saya ambil dari salah satu sebab variabilitas biasa, yaitu bahwa sistem reproduksi karena sangat peka terhadap setiap perubahan dalam kondisi kehidupan sering menyebabkan impoten atau setidaknya tidak mampu melakukan fungsinya dalam menghasilkan keturunan yang punya kemiripan dengan bentuk induknya. Sekarang hibrida dalam generasi pertama diturunkan dari spesies tidak termasuk yang lama dibudidayakan yang sistem reproduksinya tidak terkena dampak apapun dan tidak bervariasi, tetapi sistem reproduksi hibrida sendiri sangat banyak dipengaruhi dan keturunannya sangat bervariasi. Tetapi kembali ke perbandingan kita antara basteran dan hibrida, Gardner mengatakan bahwa basteran lebih cenderung daripada hibrida untuk kembali pada salah satu bentuk induknya. Tetapi ini jika benar, tentu hanya suatu perbedaan dalam derajat. Gardner selanjutnya menyatakan bila salah satu dari dua spesies meskipun sangat erat serumpun satu sama lain disilangkan dengan spesies ketiga,
hibridanya akan sangat berbeda satu dari yang lain. Sedangkan bila dua varietas berbeda dari satu spesies disilangkan dengan spesies lain, hibridanya tidak banyak berbeda. Tetapi kesimpulan ini sejauh dapat saya pahami didasarkan atas satu eksperimen saja dan tampaknya langsung bertentangan dengan hasil beberapa percobaan yang dibuat oleh Coulter. Yang demikian itu adalah perbedaan-perbedaan yang tidak penting yang dapat dijadikan Gardner antara tanaman hibrida dan tanaman basteran. Di sisi lain, kemiripan pada basteran dan hibrida dengan induk masing-masing lebih khusus pada hibrida yang dihasilkan dari spesies yang berkerabat dekat. Menurut Gardner, mengikuti hukum-hukum yang sama, ketika dua spesies disilangkan, spesies yang satu kadang-kadang mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kemiripannya pada hibrida. Sehingga saya percaya ini juga yang terjadi dengan varietas tanaman. Pada hewan, satu varietas pasti sering memiliki kekuatan lebih unggul atas varietas. Tanaman hibrida yang dihasilkan dari persilangan timbal balik umumnya sangat mirip satu dengan yang lainnya. Demikian juga pada tanaman basteran dari persilangan timbal balik. Baik hibrida maupun basteran dapat diatasi hanya mirip bentuk murni salah satu induk dengan persilangan berulang-ulang pada generasi-generasi selanjutnya dengan salah satu induknya. Berbagai pendapat ini tampaknya cocok pula dilakukan pada hewan. Tetapi topik saya di sini sangat rumit. Sebagian disebabkan oleh keberadaan sifat seksual sekunder, tapi lebih khusus lagi oleh daya dominan dalam meneruskan kemiripan yang berjalan lebih kuat pada satu jenis kelamin daripada yang lain, baik ketika satu spesies disilangkan dengan spesies lain dan ketika satu varietas disilangkan dengan varietas lain. Misalnya, saya pikir para penulis itu benar sangat mengatakan bahwa keledai memiliki kekuatan dominan atas kuda, sehingga bagal atau peranakan kuda keledai lebih mirip dengan keledai daripada dengan kuda, tetapi kekuatan dominan lebih kuat terlihat pada keledai jantan daripada keledai betina, sehingga bagal keturunan keledai jantan dan kuda betina lebih mirip keledai daripada hini yang adalah keturunan keledai betina dari kuda jantan. Penekanan lebih ditekankan oleh beberapa penulis pada fakta yang dianggap benar, bahwa binatang bastar saya yang dilahirkan yang sangat mirip dengan salah satu induknya. Hal ini memang kadang terjadi pada hibrida, namun saya akui kurang sering dibanding pada basteran. Mengamati kasus-kasus yang telah saya kumpulkan dari hewan persilangan yang sangat mirip dengan salah satu induknya, kemiripan tampaknya terbatas pada karakter yang luar biasa dalam sifatnya dan yang tiba-tiba muncul seperti albinisme, melanisme, cacat ekor atau tanduk, atau jari-jari tambahan pada kaki depan atau jempol kaki, dan tidak berkaitan dengan karakter yang perlahan-lahan telah diperoleh melalui seleksi. Suatu kecenderungan untuk tiba-tiba berbalik ke sifat sempurna karakter salah satu induk juga akan lebih sering terjadi pada basteran yang diturunkan dari varietas yang sering mendadak dihasilkan dan karakter agak luar biasa, ketimbang hibrida yang diturunkan dari spesies yang dihasilkan perlahan-lahan dan alami. Akibatnya, kecenderungan kembali secara tiba-tiba ke karakter sempurna pada salah satu induknya lebih besar kemungkinannya terjadi pada bastar yang merupakan keturunan dan varietas-varietas yang seringkali menghasilkan karakter yang cukup luar biasa. Secara keseluruhan, saya setuju sepenuhnya dengan Dr. Prosper Lucas yang setelah menyusun kumpulan besar fakta mengenai hewan sampai pada kesimpulan bahwa hukum kemiripan anak terhadap dua induknya adalah sama. Apakah kedua induk itu sedikit atau banyak berbeda satu dengan yang lain, yaitu dengan menggabungkan individu-individu dari varietas yang sama atau dari varietas berbeda atau dari spesies berbeda. Terlepas dari masalah kesuburan dan kemandulan, dalam semua hal lain tampaknya ada kesamaan umum dan erat pada keturunan spesies persilangan dan keturunan varietas persilangan. Bila kita melihat kalau spesies telah diciptakan secara khusus dan melihat varietas telah dihasilkan oleh hukum-hukum sekunder, kemiripan ini akan merupakan fakta yang mencengangkan. Tetapi hal ini sepenuhnya sesuai dengan pandangan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara spesies dan varietas.